pasti senang ya. Semoga bukan di prank ya. Karena mereka hobi banget ngeprank ya ibaratnya ya. Ya, tapi pastinya kita sangat senang karena sudah cukup lama penderitaan masyarakat Gaza ya dengan genosidanya. Tapi bukan berarti juga kita merasa ini semua sudah selesai ya. Masih panjang ya tugas kita bersama untuk membantu saudara-saudara kita di sana dengan kehancuran yang luar biasa. Ya, jadi ya masing-masing kan punya caranya masing-masing ya. Ya silakan. Yang penting jangan pernah berhenti bersuara, jangan pernah berhenti berbuat sesuatu buat saudara-saudara kita di Gaza karena ini tentang kemanusiaan. Gitu. Apalagi dengan negara Palestina juga udah ada pemandang azan gitu. Iya. Dan itu masyarakat itu benar-benar bahagia banget dengan ada azan di sana gitu sama. Ini kan tidak ada suara azan, yang ada hanya suara dan segala macam. Nah, suara bom sana sini ya, ya. Azan. Ya pasti kan ya kalau kita dengar itu suara azan sangat dirindukan sama mereka ya kita bisa bayangkan kehancurannya seperti apa gitu di sana ya sampai tempat ibadah aja berarti kan sudah tidak ada gitu ya. Ya jadi ya kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita juga semua di sini ya kita yang di Indonesia ya hikmahnya harus pandai-pandai bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Bantuan juga udah mulai masuk nih dari Mesir juga. Iya, saya mendengar itu juga sih ya. Kita tunggu aja, tapi ya alhamdulillah suaranya bukan suara hanya Indonesia, bukan suara hanya punya umat muslim, tapi ini bicara suara kita sesama manusia ya. Apapun latar belakang kita, ya kalau bicara kemanusiaan kita harus tetap bersuara. Melihat Bila punya usaha Kak, kali ini bisnisnya makin dikembangkan bagaimana? Ya, alhamdulillah tetap berjalan ya. Saat kita ya kayak sekarang kita datang ke tempatnya Bilar ya sama Lesti ya usaha yang pasti kalau kita punya usaha kan membuka lapangan kerja, benar nggak? Saat kita punya lapangan kerja secara nggak langsung kita juga membantu orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya. Jadi tetap kita juga semua dari kita harus bisa jadi membuka lapangan kerja dengan kondisi sekarang yang harus saling support. Sudah ketemu langsung tadi Kak sama mereka? Udah ketemu. Gimana responnya tadi? Mana Kak Dini? Apanya gimana? Responnya? Yang pasti pertama-tama kami ucapkan selamat untuk Lesti dan juga Bilar. Semoga usahanya berkah, bisa dibuka di cabang-cabang lainnya, di daerah-daerah lainnya. Ya dari situ kan masuk ke dalam sih bagus ya tempatnya, sangat homey sekali. Dapat support juga jadi teman-teman banyak ya. Jadi Ramzi juga datang jauh-jauh dari Cianjur ya. Karena momen-momen seperti ini momen yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Kita bisa ketemu teman-teman lama. Yang ketemunya kadang-kadang setahun sekali juga belum tentu gitu ya. Di sini ya seneng lah. Karena ya itulah silaturahim, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Ya. Apa? Doain aja. Doain semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan beliau bisa bangkit kembali dan mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Itu aja sih. Kakak, tapi Lesti udah kelihatan baby bumpnya belum sih tadi? Kamu? Udah mau maghrib? Udah maghrib, udah kamu makasih ya semuanya. Ya. Kita doain aja. Kita doain, kita dukung. Pokoknya teman-teman yang kena musibah, kita doakan semoga cepat keluar dari musibahnya, cepat baik lagi, cepat balik lagi di jalan yang benar, dan kita semua jangan juga merasa paling benar. Mudah-mudahan kita bisa selalu dilindungi sama Allah. Itu aja. Ya, makasih ya semuanya ya. Makasih. Selalu tadi. Ya. Mom. Jauh-jauh pulang kampung ke Jakarta. Ya, semalam dari Cianjur jam setengah 12 sampai Jakarta jam 1 kurang. Terus khusus ke sini
Besok pagi berangkat lagi ke sana. Apa? Oh udah ngomong deh. Oh. Kalau dia udah ngomong saya berani ngomong. Mom. Ini mom tuh. Mereka udah bicara jadi kita boleh bicara. Bicara apa sih? Bunting lagi, bunting. Hamil lagi anak ketiga Hamil gimana lagi. nih? Ah dede mah gitu siap bunting. Mami! Apa sih malam-malam telepon geger? Nangis. Kenapa? Jadi kalau dia Isi yang lagi. Astagfirullah. enggak, kalau dia yang hamil dia ketakut sama kita. Biar Ya, aja ya alhamdulillah. ada lakinya kok. Alhamdulillah Bismillah. senang. Akhirnya akan tambah anggota baru keluarga Iya, udah walaupun kita ngelihatnya Allah si Lesya masih kecil, masih segede gini. Ya udahlah, tapi emang udah rezekinya. Semangat aja. Ya insya Allah. Semoga sehat. terkait sama Arsila mungkin seperti apa sih sekarang? Sekarang udah kuliah kan ya? Kenapa Arsila? Arsila lagi kan kuliah, terus kalian kan di Bandung ya. Mungkin seperti apa sih? Cianjur. Arsila baik-baik aja. Kan dibagi waktunya. Dia nggak ikut lagi ujian besok. Senin dia ujian, dia nggak berani keluar. Banyak fansnya juga kan dia kan udah mulai dunia nyanyi ya. Ya Asila udah punya dunianya sendiri dia. Doain Asila aja. alhamdulillah sesuai dengan konsep kita di awal. Dia bisa berdiri sendiri. Saya nggak perlu capek-capek. Ini lo anak gue, lo ini anak gue enggak. Dia sudah bisa berdiri sendiri bersama manajemennya, dibantu sama mominya, sudah jalan. Ya, gitu. Arsila memang nggak boleh terbuka sejak hit karena belum berjilbab. Jadi kalau tidak mau berjilbab dulu, prosesnya bajunya harus formal. Tapi alhamdulillah semua desainer yang pakai Arsila semuanya akhirnya mengikuti rules-nya Arsila aman, tidak mengganggu. Malah bisa mungkin memberikan warna yang baru untuk netizen mungkin ya. Dan dekat banget sama Kak Ibu ya. Iya. Ini mungkin gimana sih? Udah akrab banget sampai apa? Manja banget sama Kak Igun sih udah kayak orang tuanya itu. Ntar ibu, ntar om, ntar bunda, ntar campur aku. Itu mah udah Dari udah dekat, udah dari Asila masih kecil waktu itu. iya. Saya udah boleh dia pacaran belum sih? Siapa? Udah boleh dia pacaran. Enggak lah, nggak usah pacar-pacaran dulu lah. Fokus dulu aja berkarir. Karena sekarang ya fungsinya pacaran apa dulu gitu. Udahlah, belajar dulu berkarir sampai nanti menemukan yang baik. Nah, nemu yang baik itu. Gimana, Pak? Harus bertemu dengan maminya nggak sih? dia nanya gimana waktu itu kamu ketemu saya. Iya. Pokoknya mudah-mudahan kalau berdoa disisakan yang baik dari abinya. Semoga masih ada di dunia ini laki-laki. Ya, yang setia aja dulu deh. Satu, takut sama Tuhannya. Punya Oke. prinsip Ya, gitu. makasih ya. Jadi jangan pacaran-pacaran dulu lah. Oke, Arsila ya. Oke, masih kecil Siap, siap. kau. Oke. Mom tadi di dalam seperti apa Dede? Oh, Dede happy. Dede jerawatan. Hormonnya kayaknya Nanti ya, keharmonisan Dede sama Gilar gimana sih? Apa tuh? Keharmonisan Gilar sama Dede. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah sama. Saya juga dulu pernah merasakan waktu awal-awal menikah sempat merasakan apa ya kalau ini mah. apa ya nama juga berumah tangga. Tapi kalau asal komitmen kita, rasa kita, sayang kita kuat, Bismillah insya Allah bisa jalan baik. Galak. Alhamdulillah senang lihat. Itu lebih galak. Melihat perubahan Lesti di kehamilan itu juga ada perbedaan Aku yang tahu besok pertama. Berbeda apa? Perbedaan udah bilang kan selalu begitu. Jadi kalau kehamilan di ketiga ini. Enggak, Lesti termasuk enak banget dia hamilnya. Dikasih nomor aku nanti. Dia masih bisa syuting, masih bisa nyanyi. Kabar-kabar. Terus setelah melahirkan Besok juga yang mau langsung kabarnya kuat. ya. Enak banget dia. Iya, kalau kita bandingkan sama, nggak usah jauh-jauh bandingin sama Momi. Hamil repot, sakit, jerawat, apa segala macam. Sama saya benci ini. Dede kayak, ya oke lagi diisi, entar juga keluar gitu. Kita lihat kan nggak ada perbedaannya, masih bisa syuting hebat alhamdulillah. Bersyukur tuh bisa kayak begitu tuh. Apa? Cuman memang kalau Lesnya lebih sensitif gitu. Kalau yang ini dia lebih berani. Ya untuk detailnya ya saya nggak tahu rumah tangga mereka, tapi ketika sering ceritanya sih sama Momi ya, tapi kalau kita lihat dari luar dia masih ada aktivitas, masih syuting, masih jadi juri. Ingat waktu itu yang Lesya kan, dia masih bisa nyanyi 2 hari sebelumnya. Abang L juga kayak begitu, waktu ngelahirin berapa hari sebelumnya dan dia sempet konser.
bersyukur tuh. Jadi ya udah Fisiknya zaman itu aja. kuat. Allah ngasih seperti itu tuh Masya Allah. Kan ada juga orang yang hamil kan, aduh repot banget kan. Dia doain aja. Semalam apalagi Masih kecil lah nggak peduli. Jadi kalau aku lagi pergi sama abang juga keduanya gimana? ada Lesia di situ juga dia. Kalau dia cerita sama Momi dari awal-awal. Mungkin dia kelupaan kali ya, cerita sama saya. Kalau sama saya pas lagi live, malam, dia kan duduk di juri tuh. Abi, sini deh. Kenapa lagi live nih? Dede kan hamil lagi. Iya, Astagfirullahaladzim. kalau udah malam-malam WhatsApp, Mami, pasti nih hamil. Bagi sahabat sering curhat apa sih bang? Bagi sahabat curhat apa aja? Apa tuh? Bagi sahabat. Oh, Bilar. Bilar semakin kesini semakin saya bisa Kita pernah ngasih kado ya kalau ke mereka. ya, Kehadiran terus. semakin bisa Kadang- memahami. Kadang gitu nggak sih kalau udah Dia terlalu memang dekat orang jadi yang ya ulet. udah lah ya lupa gitu ya nanti Dia dikado dikasih lah. tanggung jawab, sekarang lagi nge-MC bareng, dia banyak Udah lah ya, bertanya. suka lupa, Sekarang dia kasih lagi kado. kuliah lagi. Dia sedang mengupgrade dirinya. Kelihatan banget semangatnya, terus jiwa ingin belajarnya Semua yang dilakukan. sangat besar dari seorang Rizky Bilar. Bahagia Saya harus mengakui itu. sehat selalu. Waduh, nggak tahu. Pokoknya dikelilingi orang yang baik. Tapi sama Alicia kan oke-oke aja kan. Iya. Abahnya seperti apa supportnya menghadiri acara Bilar sama Lesti? Ya, Lesti dan Bilar kan sudah seperti adik sendiri. Jadi tentu kami juga ikut bersemangat ya, melihat semangat Bilar dan Lesti yang selalu memberikan motivasi kepada kita semua ya. Banyak hal ya, khususnya di bidang membuka usaha-usaha yang baru gitu. Nah, hari ini luar biasa Les Clinic ya hadir di Jakarta. Saya kira ini juga bisa memberi banyak manfaat ya. Baik itu para membuka lapangan pekerjaan misalnya gitu kan. Terus memberikan motivasi nih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya ini yang agak buncit. Katanya ada peluang, katanya ada peluang nih bisa jadi Pasha Ungu yang dulu katanya gitu. Yang kurus, yang yang sehat kira-kira gitu. Ya. Kayak mendengar bahwa kalau si Lesti sendiri lagi ngidam pengen Itu nyanyiin dia. apa, gimana? Aduh, nah kalau udah ada yang ngomong begitu gimana ya? Ya kan kita yang tadinya pengen pengen santai-santai tapi karena ada bilang ngidam mau nyanyi ya udah kita nyanyi. Ya senang aja karena memang tadi saya katakan Lesti ini sudah seperti keluarga sendiri. Kami senang hadir di sini. Mudah-mudahan ya usaha yang dibuka ini lancar dan juga bisa banyak hal-hal yang baik kita dapatkan di sini. Lalu juga sang istri ikut menyumbangkan lagu. Iya. Iya, suka kayak gini nih Mas Pasha kalau kadang-kadang di tempat acara suka, ini istri saya mau nyanyi, jadi ya terpaksa harus nyanyi Nanti juga ada ya. tuh dari sekolah kata juga suka nyanyi, saya juga baru tahu. Iya, baru tahu ternyata suka nyanyi dari sekolah katanya. Gitu. Melihat kebahagiaan Lesti hamil anak ketiga seperti apa? Ya bersyukur, masih kurang saya kira ya. Nanti kalau yang ketiga ini insya Allah kita doakan ada lagi yang keempat, kelima dan seterusnya gitu. Jadi pada prinsipnya kita bahagia karena Lesti yang merupakan salah satu saya sebut diva dangdut Indonesia ya, dengan usia muda, sukses dalam karir musiknya, sukses dalam bidang usahanya, juga insya Allah ini sukses dalam memberikan yang terbaik buat keluarganya gitu kan, termasuk anak-anaknya ini yang sudah mau 3 insya Allah kita doakan lancar semua. Amin. Ya, dan tadi kita berharap terus banyak karena siapa tahu dari Lesti ini lahir lagi bintang-bintang dangdut Indonesia nanti akan datang gitu. Siap. Oke. Thank you. Oh iya. Tadi karena ada informasi kebakaran, ya, kami sudah langsung meninjau ke lokasi, termasuk memberikan bantuan. Ada kurang lebih 88 kakak, 400 jiwa di sana. Kita bersyukur karena tidak ada korban jiwa, dan mudah-mudahan semua bisa kembali pulih cepat. Oke. Thank you. Thank you, ayo. Makasih. Alhamdulillah, ya alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih, tapi memang tetap harus kita jaga, kita kawal kesehatannya. Ya memang nggak boleh terlalu capek juga. Usia sudah 77 tapi beliau semangat, happy. Siap. Jadi kita tetap sebagai anak support terus gitu. Siap. Sakit Oke. apa kalau boleh tahu? Hah? Ayah sakit apa? Ayah sakit apa? Kemarin itu ada di paru-parunya kayak flek gitu. Kayak flek. Ya, tapi alhamdulillah
sudah ditangani dokter kemarin, cuma memang beliau nggak betah di rumah sakit. Jadi pengen cepet-cepet pulang, udah aku mau pulang aja. Ternyata benar, mungkin Di rumah malah pakai lebih perasaan ya, jadi pakai feeling. Di rumah justru malah jauh lebih bersemangat gitu dibanding rumah sakit ya, kayak takut, kayak apa, bosen lah gitu. Sampai saat ini masih suka kontrol. Masih. Lebih proteknya seperti apa sih Am? Apa tuh? Proteknya mungkin seperti apa sih, lebih bawel ya Am? Yang pertama memang kalau orang tua ya, kita juga sebagai anak juga nggak boleh egois. Kadang-kadang kita pengennya begini, begitu, tapi orang tua tahu yang dia rasain kan. Misalnya soal makan nih, kita bilang jangan makan ini, jangan makan itu. Ya namanya orang tua bilang, aku pengen makan ini. Ya gimana ya, serba salah gitu. Banyak orang bilang, udah mumpung orang tua masih pengen ini, pengen itu, kasih aja. Selama efeknya dalam tanda petik itu, efeknya betul-betul tidak membuat penyakitnya lebih parah gitu. Sesuai porsi gitu. Pas dia suka aja. Makasih kakak Oke. saya. Kemudian